Oke, kembali lagi bersama Lapang Bola dan kali ini kita bakal bahas satu hal yang menarik nih bagi kamu pencinta sepak bola Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan adalah timnas Indonesia yang gagal lolos ke babak selanjutnya di AFF 2026 bersama saya Tavan dan juga Ali. Nah, gimana kan? Gimana, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tentunya baik-baik aja ya. Tidak seperti timnas yang sedang tidak baik-baik saja. Iya. Terutama setelah ditampar oleh Singapura 1-1. Iya. Apalagi sebelumnya juga dengan Vietnam 3-0. Dan sembari mengingatkan teman-teman juga kalau misalnya Indonesia tuh bergabung di grup A bersama Kamboja, kemudian Timor Leste, Vietnam dan juga Singapura. Di mana dari hasil grup tersebut Indonesia meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 hasil kekalahan. Nah, secara taktik nih, gimana sih tanggapannya terkait taktik yang diterapkan George Herman selama fase grup di AFF 2026? Oke. Ini kita ngobrol aja ya. Jadi persepsi kita terhadap taktik, pemilihan pemain, strategi pelatih, komposisi dan lain-lain kan subjektif ya. Kita harus percaya sebetulnya sama pelatih. Namun kalau dari persepsi saya gitu, kalau lawan Kamboja dan Timor Leste sih mungkin mutlak harus menang ya. Ya. Itu memang levelnya dua negara itu masih di bawah kita. Tapi lawan Singapura, lawan Vietnam yang harus dievaluasi. Ketika lawan Vietnam dan Singapura sebetulnya kalau saya pribadi tidak menyalahkan 1, 2, 3, 4, 5 pemain saja gitu ya. Tapi lebih menyoroti bagaimana kita tidak bisa beradaptasi terhadap kondisi di lapangan atau taktik yang dikembangkan oleh pelatih lawan sebetulnya. Jadi misalnya ketika lawan Vietnam, kenapa sisi kanan kita dibombardir, atau ketika lawan Singapura kita kesulitan melepaskan banyak tembakan, itu mungkin lebih lawan Vietnam itu lebih ke taktik kita yang sudah dibaca oleh lawan. Kalau lawan Singapura lebih ke kita tidak punya, lawan Vietnam juga sama, kita tidak punya banyak alternatif untuk mencoba strategi lain yang bisa kita praktekkan di lapangan gitu. Ya, soalnya waktu di 2 laga terakhir lah istilahnya, Indonesia tuh cenderung lebih main crossing kayak gitu kan, cenderung banyak crossing. Bahkan dari statistik juga selama fase grup tuh Indonesia tuh mencatatkan 69 total crosses, di mana 14-nya yang sukses. 14 dari 69. Itu presentasinya kecil banget, bahkan 20% gitu. 20% cross sukses yang ditampilkan oleh timnas Indonesia selama fase grup di AFF. Ya. Menurut saya sih itu sebetulnya sah-sah aja ya, karena kita punya matchmaker yang secara postur, tinggi badan di atas rata-rata pemain Indonesia yang lain. Jadi itu salah satu taktik yang umum lazim dipakai oleh tim manapun ketika mempunyai striker yang punya postur seperti itu. Namun ketika itu buntu, kita tidak punya alternatif yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas Jens Reven, itu kan posturnya mirip-mirip juga ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau mau kita bisa saja tetap spam crossing tapi menempatkan mereka berdua sekaligus, atau menduetkan backer dengan striker yang lain yang lebih tipenya fighter gitu ya, lebih bisa menusuk dengan bola. Tapi selain crossing justru saya menyoroti lini tengahnya gitu ya. Jadi lini tengah mungkin dalam formasi awal ada Tom, ada Marklock, ada Ivar Jenner baik-baik saja. Namun biasanya ketika sebuah tim itu memakai 3 pemain tengah, itu tipenya harusnya beda-beda. Satunya sebagai pembagi bola atau playmaker gitu ya. Dan kalau misalnya zaman beberapa waktu lalu kita melihat itu di Tom ya. Ada juga yang gelandang perebut bola. Ada juga yang breaker. Breaker ini ya dia fungsinya benar-benar box to box, penetrasi, masuk ikut ke kotak penalti, menciptakan banyak tembakan. Kalau beberapa waktu lalu kita punya Ricky Kambuaya misalnya, atau di
di tim juara kemarin ada Adam Alis itu ya, yang sampai sekarang juga tidak dipanggil. Bahkan ini kita tidak punya sebetulnya. Bahkan di timnya masing-masing pun kayak Adam Alis, Ricky Kambuaya kan emang kadang walaupun tidak sering main tapi menjadi pembeda gitu. Betul. Jadi bangku cadangan kan. Betul. Nah, itu sih yang saya soroti bahwa untuk skenario A mungkin tim ini berhasil, tapi ketika untuk mencoba skenario B, skenario C yang harus diterapkan di pertandingan, timnas kemarin itu tidak punya banyak alternatif di bangku cadangan gitu. Itu yang mungkin bisa saya soroti, Om Taufan. Berarti nih ngomongin soal masih ngomongin soal pemain, pemain alternatif untuk Indonesia, menghadapi FIFA Asian Cup. Karena mungkin kompetisi terdekat sebelum AFC yang benar-benar jadi ujian John Hartman menurut saya, itu tuh adalah di FIFA Asian Cup. Nah, dari mungkin tadi evaluasi terkait entah itu di lini tengah atau apa, menurut Ali nih, pemain-pemain mana aja sih yang sekiranya bisa jadi alternatif nih buat John ke depannya, terutama yang lokal-lokal dulu nih sebelum manggil yang dari luar-luar. Ya, saya sih berpendapat sebetulnya kalau untuk lawan di Asia Tenggara, saya sih masih sepakat bahwa pemain-pemain di Super League, di BRI Super League ini seharusnya cukup ya. Jadi ketika dimintai pendapat pemain-pemain siapa saja, mungkin saya kembali ke dua nama tadi ya. Ada dua untuk di pemain tengah sebagai breaker, pemecah kebuntuan dengan dribble dan tembakannya, itu ada Ricky Kambuaya dan juga ada Adam Alis. Dan duet Sayuri sih masih sangat layak ya. Kita paham bahwa mereka ini punya speed yang bagus, dribble yang bagus, umpan juga bagus dan tidak kenal takut gitu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk menghancurkan pertahanan yang lawan yang sangat terorganisir seperti Singapura kemarin. Singapura kan dari dulu terkenal dengan organisasi permainan ya. Itu yang seharusnya bisa dihancurkan melalui determinasi dan dribble dan kecepatan pemain-pemain kita. Dan menurut saya 4 pemain itu yang layak dipanggil. Kalau menurut Taufan mungkin ada pemain lain? Mungkin satu nama yang underrated kali ya, yaitu Rivaldo Papahan. Yang apa tuh? Soalnya selain menjadi starter juga di klubnya, dia juga mempunyai statistik yang cukup oke lah untuk seorang gelandang bertahan gitu. Dimana dia statistik secara per 90-nya terkait progressive pass, dia itu 9 progressive pass per match per 90 menit. Kemudian juga dia sering banget untuk melakukan aksi defense seperti tackle, intercept, dan recovery. Bahkan dia tuh termasuk punya atribut bertahan yang bagus gitu dibandingkan midfielder di Super League seperti itu. Atau mungkin yang bisa jadi pilihan yaitu Komang Teguh. Oke. Komang Teguh ya, bisa. Ya setidaknya untuk meregenerasi lagi lah. Soalnya kan bisa dilihat kalau misalnya 3 back yang sekarang itu usianya senior ya. Iya. Apalagi kemarin duetnya trio backnya tuh Rizky Ridho, terus Jordi sama Shane kan. Iya, oke. Mungkin kalau penjaga gawang ini ada nama yang selalu diperdebatkan ya oleh netizen. Teja Pakuala mungkin bisa masuk shortlist ya untuk dipanggil juga ke FIFA Asian Cup ini. Oke. Apalagi nih yang harus kita bahas atau evaluasi dari penampilan kemarin? Masih terkait kompetisi Asia, tapi ada isu yang menarik juga ini sebenarnya. Apakah nih kalau ketika kita melawan tim-tim Asia Tenggara, haruskah kita memanggil pemain-pemain yang ada di luar negeri, kayak misalnya Jay atau misalnya Hapner kah, yang gitu-gitu? Apakah kita harus memanggil mereka juga, atau sebenarnya dengan komposisi di kompetisi lokal pun itu cukup gitu untuk timnas Indonesia? Ya. Kalau saya, dan ini pasti sangat debatable juga ya. Kalau saya sih masih sepakat ya bahwa untuk melawan atau berlaga di kompetisi yang levelnya Asia Tenggara, ada SEA Games, ada FIFA Asian Cup, ada
AFF kemarin itu seharusnya cukup dengan pemain yang beredar di liga lokal kita. Ya, karena di liga lokal kita juga kan bukan cuma pemain yang full kelahiran Indonesia, tapi pemain naturalisasi juga banyak, dan itu juga sudah kita pakai kemarin gitu ya. Jadi seharusnya itu cukup. Karena kalau misalnya kita harus memanggil pemain-pemain yang sedang beredar di Eropa, justru kesempatan buat pemain lokal itu akan sedikit. Dan bagi saya ini justru kesempatan pemain lokal untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa bersaing dengan siapapun. Yang kedua, sebetulnya tergantung target kitanya ya. Target kita sebagai fans, target federasi itu mungkin berbeda gitu ya. Jadi kita harus memanage ekspektasi aja sebetulnya. Dan mungkin kita sudah berharap terlalu tinggi ya dengan Piala Dunia, dengan Piala Asia, sehingga menganggap AFF itu tidak layak untuk diseriusi gitu. Tapi ada satu sisi lain yang menganggap bahwa Piala Dunia juga nggak lolos, Piala Asia juga nggak nyampe juara, ya AFF dulu lah daripada kita dibully gitu. Nah kalau saya sih berpendapat yang pertama justru kita harus lebih fokus ke tingkat yang lebih tinggi, Piala Asia dan Piala Dunia, walaupun kemarin masih gagal. Dan AFF ini justru ajang untuk seleksi menuju ke arah sana. Ajang untuk pemain-pemain lokal bisa berunjuk gigi. Dan ketika akhirnya memang kita kalah, ya wajib dievaluasi, karena dengan pemain-pemain yang sekarang pun seharusnya minimal semifinal itu lolos gitu. Dan seharusnya juara itu juga merupakan target yang realistis. Jadi kalau saya, juara itu target realistis, tapi cukuplah pakai pemain yang beredar di liga lokal kita gitu. Berarti AFF tuh bisa dibilang nggak usah terlalu diseriusin ya menurut Ali? Bukan, kita harus serius, tapi kita harus bikin kategorinya. Pemain-pemain Eropa, Jay, Kelvin Verdong, Ole Romeni yang kemarin cetak gol ke PSV, ada Justin yang juga pemain inti, mainnya 90 menit lawan PSV juga, ada Nathan juga yang kemarin asis. Itu biarkan mereka berkompetisi di Eropa. Sehingga mereka memang terbiasa melawan pemain yang dan sistem yang berkualitas ya, yang kualitasnya lebih dibanding di Asia Tenggara. Nah, untuk AFF FIFA ASEAN Cup ya harus serius, tapi pemainnya kita turun level dulu lah istilahnya ya. Jadi pakai pemain yang ada di Super League. Pakai pemain yang Super League ini kan ada ya naturalisasi ada di sini. Pemain yang murni banget juga ada gitu, dan itu seharusnya sih cukup ya, karena kita juga melawan Vietnam yang murni juga. Kemarin lawan Singapura, ya memang Singapura negara yang multicultural seperti itu ya, jadi berbeda-beda. Tapi dari dulu kita sebetulnya ya bisa bersaing ya, hanya memang ada satu dua hal, beberapa hal akhirnya yang membuat kita gagal, kalah adu penalti, kalah di aggregate dan lain-lain zaman dulu ya. Nah sekarang seharusnya dengan tipe yang masih sama, kita masih harus berjuang cukup dengan pemain-pemain lokal gitu. Tapi ya harus juara gitu. Harus juara ya. Harus juara, tapi nggak harus menurunkan pemain yang ada di Eropa gitu. Apalagi kalau misalnya udah juara, biasanya mental boost banget kan buat pemain-pemain gitu, supaya buat menjalani kompetisi berikutnya biar lebih semangat lah, atau biar lebih bagus gitu perform. Tapi ini pendapat atau opini saya pribadi ya, bukan opini lapang bola, tapi ya menurut saya sih harusnya seperti itu lah. Oke. Mungkin salah satu perbedaan juga karena AFF itu tidak masuk kalender FIFA. Betul, akhirnya kan jadwal juga jadi sedikit bentrok ya. Sedikit banyak bentrok. Mungkin ketika kita sudah harus training camp kemarin misalnya di Bali, pemain-pemain yang berlaga di Liga Eropa juga sudah mulai preseason. Atau lagi momennya liburan misalnya. Karena liburan itu ya penting juga buat pemain. Buat recovery. Buat recovery fisik dan recovery mental. Ya, jadi dia siap fisik, siap mental memenuhi nanti musim baru. Kalau misalnya dia nggak istirahat karena memang ada turnamen lain ya, itu ya nanti mental kompetitifnya juga berkurang, fisiknya juga kelelahan, sehingga potensi cederanya juga meningkat. Dan efeknya kalau misalnya kayak gitu, nanti di tim atau di klubnya di Eropa bisa jadi awal-awal musim nggak dipakai dulu
Ya. Karena kelelahan dia nggak ikut precisionnya berbeda dengan pemain-pemain yang lain. Ya udah, lu nanti nggak bisa main dari game week pertama. Lu ikutin dulu program precision yang kita punya, kata klub ya. Akhirnya dia mungkin baru bisa main di game week 5, game week 6, game week 7. Tapi kalau misalnya di game week tersebut timnya sudah solid, akhirnya dia dicadangin dong. Buat apa misalnya masukin Ole gitu ya ketika misalnya Fortuna Sittard sudah nyetel selama 4 game week awal dengan striker lain. Kan itu ada problem susulannya gitu. Oke, berarti buat kedepannya nih FIFA Series mending turunin pemain yang dari abroad atau nggak usah? Karena konteksnya di FIFA Series juga ini masuk kalender FIFA dan bakal nentuin ranking timnas. Nah itu cukup penting sebetulnya ya. Jadi tapi bagi saya itu tadi sebetulnya kalau lawannya Asia Tenggara ya, kita harus berhadapan dengan Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam. Saya sih masih percaya diri untuk memakai pemain di liga lokal ya, di Super League. Namun Coach Herman dan tim dan scoutnya harus mungkin melihat lebih lebar, melihat bahwa tim lawan itu sangat-sangat menganalisa kita, menganggap kita kuat, mengantisipasi strategi-strategi kita, sehingga kita harus siap bermain dengan formasi 3 back, 4 back, 2 penyerang, 3 penyerang, mempunyai tipe-tipe gelandang yang berbeda skenarionya gitu ya. Ada yang pandai dribble, ada yang pandai rebut bola, ada yang pandai bagi bola. Jadi tidak menumpukan 3 peran pada 1 peran gitu. Saya melihatnya kemarin Tom bekerja terlalu keras ya. Sehingga mentalnya juga kena. Jadi ketika ada keributan sama fans, akhirnya ya ramai juga dia gitu. Karena fisiknya juga sudah lelah, mentalnya juga sudah lelah gitu. Karena dia dipaksa untuk membagi bola, dribble untuk merusak pertahanan lawan juga umpan dan tembakan juga gitu. Contohnya begitu sih, gitu ya. Berarti evaluasi sebelum kita menutup, evaluasi buat John Herman nih apa dari? Yang utama sih karena kita tahu ya bahwa beliau ini sangat-sangat detail dalam persiapan, prestasinya juga oke. Kalau saya sih masih sangat percaya sama coach dan timnya ya. Ya evaluasinya hanya itu aja sih, hanya pemilihan pemain lebih diperkaya untuk menghadapi beberapa skenario. Sehingga ketika skenario A nggak jalan, kita kebobolan 1, nggak ada yang panik. Kita bobol 1 nih oleh Vietnam. Mereka serang sisi sayap kita, mereka press sejak dini sehingga kita susah build up. Skenario untuk mengantisipasinya apa? Pemain mana yang bisa dimasukkan untuk mengantisipasi atau untuk menjalankan skenario kedua tersebut. Mungkin itu saja. Jadi bisa disimpulkan ya, di kegagalan di AFF ini tuh gak cuma salah pemain atau salah pelatih, ini evaluasi lah buat timnas Indonesia. Karena banyak banget nih yang harus diperhatikan buat timnas Indonesia, apalagi menghadapi Piala Asia di Januari nanti. Kalau kamu nih, gimana nih evaluasi kamu buat timnas Indonesia? Komen di bawah. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.